Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Aceh yang tergabung dalam BEM Nusantara mendatangi tempat penampungan pengungsi Rohingya di basement Balai Meseraya Aceh. Meski sempat dicegah, namun mahasiswa ini nekat mengusir ratusan pengungsi Rohingya. Bahkan tak sedikit pengunjuk rasa yang berbuat anarkis, merusak barang-barang milik para pengungsi. Mendapat pengusiran oleh ribuan pengunjuk rasa, 180 orang pengungsi ketakutan, terutama anak-anak dan wanita. Para pengunjuk rasa kemudian meminta para pengungsi naik ke dalam truk untuk dibawa ke kantor Kemenkumham wilayah Aceh. Unjuk rasa penolakan pengungsi Rohingya berlanjut. Di depan kantor Kemenkumham wilayah Aceh, para pengunjuk rasa terlibat aksi saling dorong. Unjuk rasa menuntut agar pengungsi Rohingya segera dipulangkan. Menolak etnis Rohingya karena telah membuat kegaduhan di masyarakat Aceh. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Saat ini 180 pengungsi Rohingya tinggal di area parkir kantor Kemenkumham wilayah Aceh. Ratusan pengungsi Rohingya ini masih dibayang-bayangi ketakutan akan kembali diusir. Dari Banda Aceh, tim kontributor iNews melaporkan. Truk tangki ini tiba-tiba oleng ke kanan dan menghantam kerumunan pedagang dan pembeli yang ada di pinggir pasar Paron Ngawi, Jawa Timur. Beberapa pedagang terluka dan mengalami patah tulang, sopir truk juga terluka. Beberapa kios dan 2 sepeda motor yang terparkir rusak ditabrak truk. Kecelakaan terjadi saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul Amin ini melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Tapi posisinya ke kanan terus? Udah sen kanan terus. Udah sen saya berhenti. Tegur ya? Sudah sempat ditegur tadi? Iya udah saya tegur. Tapi nggak berhenti? Nggak berhenti. Langsung masuk sini? Masuk sini ini Mas. Pada saat kejadian tadi ramai posisinya pasarnya tadi? Polisi yang melakukan olah TKP menduga sopir truk tangki mengalami epilepsi hingga tak bisa mengendalikan kendaraan. Sopir truk tangki diduga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah masih memadati pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara. Warga menikmati pemandangan di pantai, sementara anak-anak asyik bermain pasir dan berenang di tepian. Sejak libur Natal, wisatawan yang datang ke pantai Ancol mencapai 155.000 orang. Pengunjung Ancol diprediksi akan melonjak hingga 600.000 orang pada malam tahun baru. Pengelola akan menyediakan 3 panggung di kawasan Ancol. Mengantisipasi banyaknya pengunjung, disediakan 72 unit shuttle bus warawiri. Sementara kendaraan pribadi akan dibatasi. Mohon maaf, khusus tanggal 31 Desember dan 1 Januari nanti di malam pergantian tahun baru ya, Ancol akan menerapkan sistem sentral parkir ya, di mana ada beberapa ruas jalan yang kami steril dari kendaraan pribadi. Dan untuk pengunjung yang membawa kendaraan pribadi akan kami arahkan untuk mengisi kantong-kantong parkir yang sudah kami sediakan. Total ada kapasitas kurang lebih ada sekitar 8.600 untuk mobil dan sekitar 18.000 untuk motor. Mana Bu? Ini dari Kuningan saya. Kuningan Jawa Barat? Iya. Khusus ke Ancol atau gimana nih Bu? Khusus, pengen tahu ke Ancol. Kenapa Bu pengen ke Ancol Bu? Belum tahu karena belum tahu. Pengen main air pantai atau gimana sih Bu? Main pantai anaknya pengen main di pantai. Ancol masih menjadi tempat wisata favorit warga Jabodetabek karena jarak yang relatif dekat serta biaya yang murah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo pemirsa, temuan 31.000 lebih surat suara yang sudah terkirim dan tercoblos di Taipei, Taiwan menggerus kepercayaan publik. Capres Ganjar Pranowo mendesak DPR memanggil KPU untuk mengklarifikasi kelalaian tersebut. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya.
Pemirsa, unjuk rasa ratusan tenaga honorer di kantor Bupati Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa tenaga honorer memproses proses seleksi calon ASN jalur P3K yang dinilai banyak kecurangan. Kericuhan pecah saat ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi ASN menggeruduk kantor Sekda Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Masa yang memaksa masuk ke dalam ruangan dihalangi puluhan polisi yang berjaga di depan pintu masuk kantor bupati. Kedatangan para tenaga honorer ini untuk mendesak Sekda Buton Selatan membatalkan hasil seleksi tenaga honorer sebagai calon ASN jalur P3K yang dinilai banyak kecurangan. Masa pengunjuk rasa juga menduga ada indikasi gratifikasi dalam proses seleksi. Terkait SKTT harus dibatalkan. Dan yang kedua, DPR Kabupaten Buton Selatan harus membuat panitia khusus untuk pembatalan SKTT. Masa mengancam akan kembali berunjuk rasa jika panitia seleksi calon ASN tidak membatalkan hasil seleksi. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unjuk rasa ricuh juga terjadi di kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masa menerobos masuk ke ruang rapat paripurna Dewan dan terlibat saling dorong dengan aparat. Puluhan mahasiswa saling dorong dengan aparat yang berjaga di depan pintu masuk ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Masa memaksa masuk ke dalam ruang sidang untuk menyampaikan protes atas maraknya pemasangan jaringan internet salah satu operator yang diduga tanpa izin. Di tengah kericuhan, salah satu perwakilan DPRD akhirnya bersedia menerima dan berdialog dengan mahasiswa. Usai menyampaikan aspirasi, para mahasiswa pengunjuk rasa menggelar orasi di depan kantor DPRD. Hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Rabu malam mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Salah satunya di permukiman warga di Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 30 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah di 2 RT di Jalan Nis, Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Banjir terjadi pada Rabu malam usai kawasan tersebut diguyur hujan deras yang mengakibatkan kali Krukut meluap. Saat banjir mulai meninggi, warga mengevakuasi barang-barang ke lantai 2. Sementara warga yang tidak memiliki rumah 2 lantai diimbau mengungsi ke musola yang aman dari banjir. Banjir permukiman ini berangsur surut setelah curah hujan reda. Namun demikian, warga mengaku selalu resah banjir datang sewaktu-waktu saat hujan deras. Hujan deras dan angin kencang di DKI Jakarta pada Rabu malam juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Bungur Raya, Ciracas, Jakarta Timur, pohon setinggi 15 meter tumbang dan menimpa atap rumah warga. Batang pohon yang tumbang juga menutup akses jalan di sekitar lokasi. Petugas mengevakuasi batang pohon yang tumbang selama sekitar setengah jam. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Pemirsa, pasca diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bogor terendam banjir. Terputusnya akses jalan akibat tergenang banjir mengakibatkan kemacetan panjang hingga 3 km. Hujan deras mengakibatkan Sungai Cibarengkok di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meluap menggenangi sejumlah ruas jalan. Di antaranya jalan akses penghubung Kelapa Nunggal menuju Jonggol. Banjir menyebabkan kendaraan tersendat karena banyak pengendara berhenti di pinggir jalan menunggu banjir reda. Sejumlah pengendara motor terpaksa mendorong motor mereka karena mogok akibat mesin terendam banjir. Menurut warga, banjir di tempat ini kerap terjadi terutama setelah turun hujan deras. Sementara buruknya saluran drainase mengakibatkan genangan banjir tak kunjung surut.
belum terlalu banjir banget. Pas semi malah mati motornya. Oke, seberapa sih tingginya? Tadi sih masih semata kaki pas saya baru saya kesini. Oke. Malah ini motor pas banget mati. Baru kesini aja. Sekarang motornya mati, nggak bisa nyala. Banjir yang mengenangi jalan akses Kelapa Nunggal mengakibatkan antrian kendaraan memanjang hingga 3 km. Warga berharap Pemkab memperbaiki aliran sungai Cibarengkok agar luapan sungai tidak lagi membanjiri jalan dan permukiman warga. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemkab Aceh Utara menetapkan status tanggap darurat bencana banjir setelah 12 kecamatan di Aceh Utara tergenang banjir. Banjir juga masih mengenangi kawasan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Banjir masih mengenangi wilayah Kabupaten Aceh Utara. Genangan banjir bahkan meluas hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Dari 9 kecamatan, banjir meluas mengenangi 12 kecamatan akibat jebolnya tanggul Sungai Kreng Keruto dan Kreng Peto. Wilayah paling parah terdampak banjir yakni di Kecamatan Lok Sukon, Matangkuli, dan Pirak Timu. Akibat banjir, ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara untuk membantu korban banjir yang masih bertahan, Pemkab Aceh Utara mendirikan posko darurat. Ya, secepatnya biasanya kita akan buat tenda terus untuk darurat karena ini kebutuhan masyarakat adalah untuk masalah makan, kan sudah tempat sementara. Kita akan kita evakuasi. Titiknya berapa nih Pak? 12 ya, 12. Banjir juga masih mengenangi wilayah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di antaranya di Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa. Puluhan rumah di wilayah ini terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Menurut warga, setiap hujan deras dipastikan kawasan ini tergenang banjir. Dari Deli Serdang dan Aceh Utara, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta kasus penembakan relawan Prabowo Gibran diusut tuntas. Pengusutan perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas, terlebih rentan dikaitkan dengan masalah politik. Kasus penembakan relawan Prabowo Gibran oleh orang tak dikenal di Sampang, Madura terus diselidiki. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya. Pengusutan kasus ini penting dilakukan agar tidak memicu spekulasi terkait persaingan politik. Selesaikan dong, harus selesaikan agar tidak timbul fitnah bahwa pelakunya adalah dari satu kelompok politik tertentu. Harus dibuka seterang-terangnya. Ya. Menurut info yang saya dengar, orang ini memang sudah pernah di penjara juga. Tembaknya sering masuk info yang saya dengar. Jadi jangan dituduhkan pelakunya satu orang. Polisi harus profesional membuka siapa. Sebelumnya seorang tokoh masyarakat di Sampang, Madura yang juga relawan Prabowo Gibran ditembak orang tak dikenal. Kedua bernama Muarah berusia 50 tahun ditembak 2 kali saat minum kopi di sebuah warung. Korban mengalami luka di bagian perut dan punggung dan kini dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 11 saksi. Proyektil peluru yang ditemukan di lokasi juga dalam pemeriksaan di Lab 4 Polda Jatim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga kedelai kembali naik dikeluhkan pengrajin tahu dan tempe. Tak hanya harganya yang terkerek naik, kedelai juga langka diduga karena adanya hambatan impor. Sejumlah perajin tahu tempe di Komplek Kopti Semanan, Kalideres, Jakarta Barat berhenti berproduksi menyusul naiknya harga kedelai. Kalaupun ada perajin yang tetap berproduksi hanya untuk memenuhi pesanan pelanggan tetap. Sudah 1 minggu harga kedelai naik. Selain harganya naik, kedelai juga sulit didapatkan di pasaran diduga karena hambatan impor. Sementara para perajin tahu tempe sangat bergantung pada kedelai impor karena kualitasnya yang lebih baik daripada kedelai lokal. Sebelumnya harga kedelai Rp1.150.000 per kuintal, kini naik menjadi Rp1.250.000 per kuintal. Akibat kenaikan harga kedelai tersebut, para pengrajin tahu dan tempe terpaksa mengurangi jumlah produksinya dari 3 kuintal kini hanya 1,5 kuintal per harinya.
Ya, ini terjadi kelangkaan kacang kedelai ini sudah 1 minggu, sehingga saya sebagai BP atau pengawas ini merasa prihatin sekali kepada anggota-anggota kita, karena yang kebetulan tidak punya modal untuk stok, itu semua sudah pada pre, karena nggak punya stok, Pak. Para perajin tahu tempe berharap pemerintah turun tangan untuk mengatasi kenaikan dan kelangkaan kedelai. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Zinedine Alam, putra Capres Ganjar Pranowo, berkunjung ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Alam bersama komunitas ingin mendalami sejarah Keraton Surakarta dengan berkunjung langsung. Sebagai imamnya juga harus ya. Alam datang ke keraton didampingi rekan komunitas selama di Keraton Surakarta. Putra Capres nomor urut 3 ini memenuhi rasa ingin tahunya terhadap nilai budaya dan sejarah dari Keraton Surakarta. Jadi luas sekali 54 ya. Putra putri. Menurut Alam, sejarah ini sangat panjang, diperlihatkan silsilah dari atas yang berawal dari Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Alam mengaku banyak informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang peradaban bangsa ini terbentuk. Menurutnya jadi bukti kuat dari terbentuknya nilai dan norma yang melekat dari jati diri setiap masyarakat terutama Jawa. Melalui kunjungannya, Alam berharap lebih banyak anak muda yang mau turun dan terlibat dalam melestarikan kebudayaan warisan leluhur. Usai mengunjungi keraton, Alam melanjutkan agendanya ke Masjid Agung. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berserta rombongan tiba di kantor Gubernur DIY Rabu sore dan langsung menuju ke Gedung Wilis, Komplek Kepatihan untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Usai menjalani pertemuan, Ganjar berpamitan dan keluar dari Gedung Wilis dengan diantar oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepada wartawan, Ganjar mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sri Sultan terkait situasi dan kondisi bangsa. Betulkan apa aja? Yo, tentang perkembangan bangsa negara. Saya akan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Situasi kondisi hari ini yang perlu kita jaga kondusivitas. Intinya itu aja. Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pertemuannya dengan Ganjar merupakan pertemuan kenalan lama. Bapak begitu, kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya apa? Ganjar mau ketemu ya saya terima. Enggak kan? Kenal sudah lama, ngobrol. Sultan menambahkan, Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan kepadanya. Dari Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa pendukungnya di kota Bandung. Di depan relawan dan pendukungnya, Prabowo menjelaskan alasannya memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pemilu 2024. Kedatangan Prabowo di kota Bandung disambut ribuan pendukungnya. Dalam rangkaian kampanye di Bandung ini, Prabowo mendeklarasikan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan alasan memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok muda yang penuh semangat dan berpengalaman sebagai pemimpin daerah. Prabowo menambahkan Gibran mampu menunjukkan kemampuannya dalam debat cawapres yang digelar KPU beberapa waktu lalu. Di akhir pidatonya, Prabowo mengajak pendukungnya untuk tetap tenang jika ada orang yang menyampaikan kebencian dan menghinanya.
Kalau saya pilih orang yang sangat, kita akan swasembada pangan, saudara-saudara. Dan 5 tahun setelah Pemirsa, temuan 31.000 lebih surat suara yang sudah terkirim dan tercoblos di Taipei, Taiwan berpotensi menggerus kepercayaan publik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU tersebut. Seorang warga negara Indonesia di luar negeri menunjukkan surat suara pemilu 2024 yang telah diterimanya. Dalam surat suara tersebut tercantum panitia pemilihan luar negeri Taipei, Taiwan. Video tersebut langsung memicu kehebohan dan spekulasi indikasi kecurangan pemilu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Komisi 2 DPR RI untuk mengklarifikasi kelalaian KPU. Soal surat suara yang sudah terdistribusikan ke Taipei itu loh Pak, yang sudah tercoblos. Ketua KPU sudah mengatakan bahwa dia teledor kok gitu. Ya sebaiknya Komisi 2 DPR segera memanggil KPU untuk klarifikasi itu. Ya. Sementara itu, atas temuan surat suara terkirim ke pemilih di Taipei, KPU RI langsung menggelar rapat pleno. KPU mengakui ada kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Taipei. Karena sudah lebih dulu mengirimkan 30.000 lebih surat suara kepada pemilih terdaftar pada 25 Desember 2023 dari jadwal seharusnya pada 2 Januari hingga 11 Januari 2024. PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2, pada tanggal 18 Desember 2023, maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. KPU menyatakan surat suara yang sudah terkirim masuk dalam kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam hasil pemilu mendatang. KPU akan mengirimkan 31.000 lebih surat suara pengganti ke Taipei. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kegaduhan terjadi saat penjemputan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Perdebatan sengit dan memanas saat penjemputan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Bandara Sentani, Jayapura, Papua. Kegaduhan terjadi saat sejumlah masyarakat meminta jenazah diarak menuju gedung Stakin untuk disemayamkan. Jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani pukul 9.15 dan langsung dibawa ke ruang VIP Room Bandara Sentani. Tangis histeris keluarga mengiringi kedatangan jenazah. Rencananya Lukas NMB akan dimakamkan pukul 14 waktu setempat di Koya Tengah, Distrik Muara Tani. Lukas NMB meninggal pada Selasa kemarin di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta setelah dirawat sejak 23 Oktober 2023. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Atap rumah warga berterbangan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Atap rumah berterbangan tersapu angin kencang hingga ke jalan raya di Trenggalek, Ponorogo. Sedikitnya 5 rumah warga dan 6 warung makan rusak akibat kejadian ini. Pemilik bangunan trauma dan takut.
Warga pagi ini masih melakukan perbaikan atap bangunan yang rusak. Pemirsa, jelang akhir tahun, harga sembako di sejumlah daerah terus melambung. Di Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat, harga bawang merah dan ayam masih tinggi dan membuat resah masyarakat. Berikut laporan Syahreza Zanski dan Eri Nugraha. Ya, pemirsa, jelang memasuki tahun baru 2024, sejumlah komoditas pangan di Pasar Kopro Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat ini masih terpantau melambung tinggi. Tadi juga dibenarkan oleh sejumlah pedagang yang membenarkan bahwa kenaikan ini sudah terjadi 1 bulan yang lalu untuk komoditas pangan-pangan seperti bawang merah, daun bawang, ayam, dan gula pasir sebagainya. Dan jikalau dirincikan ini untuk bawang merah ini naik, mengalami kenaikan dari harga awal sebelumnya yakni Rp50.000 per kilo, dan kini per hari ini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk daun bawang juga mengalami kenaikan signifikan, yang mana dari harga awal ini dicetak senilai Rp20.000 dan naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga daging seperti ayam ini juga mengalami kenaikan dari harga awal yang ditaksir mencapai Rp40.000 dan per hari ini juga mengalami kenaikan, yakni menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Itu dari kapan bang bawang-bawangan? Bawang-bawangan udah seminggu. Ada harapan bang bagi pemerintah bang? Ya kalau bisa sih di minimal lagi lah, di harga normal lagi gitu. Jadinya kita juga jualnya juga susah juga soalnya. Lalu selain adanya kenaikan di pasar ini juga ada harga-harga komoditas pangan yang cenderung stabil, yakni untuk beras standar senilai Rp14.000 atau sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Lalu untuk minyak curah seharga Rp17.000 per kilogramnya. Lalu juga ada telur ayam negeri yang ditaksir mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Lalu untuk masalah kenaikan harga tadi juga sejumlah pedagang dan masyarakat menyampaikan agar pemerintah bisa segera menekan harga komoditas pangan di sejumlah pasar, termasuk di pasar yang saya berada. Namun bisa dipastikan bahwasanya mereka masih menunggu respon dari pemerintah untuk segera menekan harga-harga itu, khususnya memasuki tahun baru 2024. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepekaan sosialnya pada masyarakat yang membutuhkan lewat program Bazar Murah dan pengobatan gratis. Kali ini program tersebut dirasakan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat mendoakan Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di parlemen. Harapan masyarakat ini disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo saat Partai Perindo menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah sembako di kampung mereka. Ya semoga jadi aja yang terpilih Perindo gitu partainya ya. Mudah-mudahan sama warganya nggak lupa gitu. Harapannya ya biar makin sukses. Terus biar warga juga pada senang, terutama bantuan-bantuan untuk warga biar tambah banyak. Hadir di tengah-tengah masyarakat, HT dan Liliana Tanusudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini menegaskan peran Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil dengan berbagai programnya. Itulah kenapa kita ingin kader-kader kita, khususnya di DKI 2 ini Ibu Liliana Tanusudibyo, istri saya juga, dan juga Pak Hermanto sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI, saya akan jadikan mereka duduk di Dewan sebagai wakil rakyat. Tapi itu hanya mungkin kalau masyarakat di sini mendukung caleg-caleg kita. Ya, itu adalah tujuan dari Partai Perindo sendiri untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Dan kami sangat bersyukur di sini antusias dari ibu-ibu sangat luar biasa karena mereka pengen berjumpa langsung dengan ini ya kader-kader dari Perindo juga. Partai Perindo yang mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan terus bergerak untuk membantu masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Partai Perindo ikut serta dalam Pemilu Expo 2024 yang digelar KPUD Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi ajang simulasi pemungutan suara sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi Pemilu 2024.
Pemilu Expo 2024 yang digelar KPU Provinsi Bali menjadi ruang sosialisasi bagi peserta pemilu menyampaikan visi misinya. Partai Perindo ambil bagian dalam kegiatan yang digelar di lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Barjra Sandi, di Kota Denpasar. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pendidikan politik untuk masyarakat termasuk generasi muda. Pendidikan politik itu memang harus dari dini. Saya ingin anak-anak muda ini belajar memilih cerdas karena dia memang harus memilih ya untuk masa depannya. Kebetulan mereka anak-anak SMK yang datang ke sini, mereka sangat tertarik dengan program yang kita punya, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi. Sementara itu di Kabupaten Badung, Partai Perindo bersama Partai Koalisi dan 14 kelompok relawan menggelar konsolidasi sekaligus deklarasi memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Relawan itu dia akan turun ke bawah sambil menyosialisasikan program-program yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dalam deklarasi ini ditargetkan Ganjar Mahfud menang dengan perolehan suara 95% di Provinsi Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.